Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di sini. Kali ini video kita melanjutkan pelajaran kita tentang transformasi. Kali ini tentang rotasi atau perputaran. Untuk tujuannya, melalui pembelajaran berbasis online berbantu video pembelajaran, siswa diharapkan menentukan titik koordinat bayangan benda hasil rotasi atau perputaran pada koordinat kartesius dengan benar. Melukiskan bayangan benda hasil rotasi atau perputaran pada koordinat kartesius dengan terampil. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan dengan rotasi atau perputaran dengan cermat dan teliti. Terus yang selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Seorang yang melakukan kegiatan sepeda, kita lihat pada bannya terlihat bergerak berputar, yang disebut adalah rotasi. Kemudian kita lihat gambar selanjutnya, yaitu biang lalai juga melakukan rotasi atau perputaran. Kemudian kincir angin juga mengalami rotasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran merupakan bentuk transformasi memutar posisi objek dengan cara diputar melewati suatu titik tetap dan sudut tertentu. Titik tetap ini disebut dengan pusat rotasi. Besarnya sudut yang terbentuk dari benda asli terhadap bayangnya disebut dengan sudut rotasi. Berikut adalah gambarnya. Jadi yang merah dirotasikan menghasilkan gambar biru dengan sudut garis merah melengkung dengan pusat rotasi titik warna biru. Kemudian tanda arah rotasi. Tanda negatif pada sudut untuk rotasi searah jarum jam. Kemudian tanda positif pada sudut untuk rotasi berlawanan arah jarum jam. Kemudian menentukan letak suatu titik terhadap pusat rotasi, yaitu titiknya 0,0 dengan sudut rotasi tertentu. Untuk contoh yang pertama, menentukan bayangan benda asli dan koordinatnya jika dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat O, yaitu 0,0. Soalnya yaitu diketahui titik A 4,2 dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Terdapat pusat O 0,0. Tentukan bayangan titik A tersebut. Maka kita gambar dulu titiknya 4,2. Kemudian kita ambil garis bantu dari titik 4,0 ke titik 0,0. Kita putar 90 derajat, maka menghasilkan titik A aksen min 2,4. Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk contoh yang kedua, menentukan bayangan benda asli dan koordinatnya jika dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam terhadap pusat O, yaitu 0,0. Soalnya yaitu diketahui titiknya A 4,2 dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam terhadap pusat O 0,0. Tentukan bayangan titik A tersebut. Jadi kita gambar titiknya 4,2. Kemudian dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam. Kita buat garis bantunya.
kemudian searah jarum jam sebesar 90 derajat, maka hasilnya pada titik 2,-4. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Contoh yang ketiga, yaitu menentukan bayangan benda asli dan koordinatnya jika dirotasikan sebesar 180 derajat searah jarum jam terhadap pusat O di titik 0,0. Berikut ada soalnya. Diketahui garis AB dengan koordinatnya yaitu A 4,2 dan B 1,3 dirotasikan sebesar 180 derajat searah jarum jam terdapat pusat O 0,0. Tentukan bayangan garis AB tersebut. Kita gambar dulu di titik A 4,2 dan titik B 1,3. Berikut adalah garisnya, garis AB. Kemudian kita ambil garis bantu terhadap pusatnya yaitu 0,0. Kita rotasikan min 180 derajat, maka menghasilkan titik A aksen min 4, min 2. Kemudian begitu juga dengan B 1,3 dirotasikan min 180 derajat, maka menghasilkan titik min 1, min 3. Berikut adalah kesimpulannya. Untuk contoh yang keempat, menentukan bayangan benda asli dan koordinatnya jika dirotasikan sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat O di titik 0,0. Berikut ada soalnya. Diketahui garis AB dengan koordinat A 4,2 dan garis B 1,3 dirotasikan sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat O 0,0. Tentukan bayangan garis tersebut. Kita gambar dulu titiknya yaitu A 4,2 dan B 1,3. Kemudian kita ambil garis bantu terhadap A ke 0,0. Kemudian kita rotasikan 180 derajat, maka menghasilkan titik A aksen min 4, min 2. Begitu juga dengan titik B. Dirotasikan terhadap titik 0,0, maka menghasilkan B aksennya min 1, min 3. Berikut adalah kesimpulannya. Untuk kesimpulan keseluruhannya, jika P, X, Y pada gambar pertama, rotasinya yaitu titik 0,0 titik pusatnya untuk plus 90 atau positif 90 ke arah kiri, maka P aksennya yaitu min Y, X. Untuk gambar yang kedua, rotasinya di titik 0,0 terhadap sudut min 90 derajat, maka P aksennya yaitu Y, min X. Untuk yang ketiga, titik pusatnya yaitu 0,0 dirotasikan min 180 derajat, maka P aksennya yaitu min X, min Y. Begitu juga dengan nomor 4. Titik pusatnya 0,0 dirotasikan sebesar
180 derajat positif, maka menghasilkan P aksen min X, min Y. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dah.